Oke, selamat sore semua teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rian dan bersama Mas Hafiz nih teman-teman. Balik lagi kita akan ngobrol dan cerita-cerita sharing-sharing seputar apa Mas Hafiz? Lombok. Seputar Lombok kata ya bukan ya? seputar Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang dibalik ya. Saya bertanya kepada Mas Ian. Oke. Jadi saya akan bertanya kepada Mas Rian karena Mas Rian ini sebenarnya orang Lombok asli ya. Nah, oke. Pada sesi kali ini, podcast kali ini, kita akan tanya-tanya ke Mas Ian ke Mas Rian mengenai Lombok, gimana apa tradisi di Lombok, bagaimana kehidupan orang Lombok dan apa saja yang mau dikunjungi kalau kita ke Lombok. Oke, mungkin dari pertanyaan netizen nih Mas Rian. Oke, gimana? Ada yang Sobat nanya GTW nih, ya. Sobat GTW. Iya. Katanya di Lombok itu ada kawin culik gitu ya? Betul. Ada. Itu gimana ceritanya Mas Rian? Oke, ini Bisa sampai kawin diculik itu kawin lari apa? bukan dikawinin bukan dikawin lari gitu bukan ya. Bukan. Jadi kawin culik ini ibaratnya sebenarnya itu tradisi zaman dulu yang sekarang masih dibudayakan di desa-desa yang terpencil sih, kita bisa bilang kayak gitu. Tapi memang itu budaya suku Sasak, sukunya kan di sana namanya Sasak. Nah, biasanya yang kawin lari itu ketika si laki-laki menyukai seorang perempuan, terus si keluarga perempuan ini maju mundur Mas Hafiz, ibaratnya tuh kayak boleh nggak boleh kayak gitu. PHP. Bukan PHP. Mungkin PHP. yang dari pihak perempuannya kurang cocok atau memang masih abu-abu seperti itu. Ada beberapa kasus yang kayak gitu. Jadi supaya pasti dapatnya, ibaratnya kayak gitu. Jadi si perempuan ini diajak keluar dan nanti dipulangin setelah jam 12 malam. Itu udah fix kawin. Fix dikawinin, bukan Dikawinin. bukan kawin ya. Bukan kawin, ya. Nanti fix dinikahin gitu. Memang kayak gitu tradisinya Mas Hafiz. Jadi setelah diculik si perempuannya pulang di atas jam 12 malam itu harus dinikahin pakai tradisi di sana, pakai adat gitu. Gitu. Jadi sebelum itu ya, kalau boleh tahu Mas Rian ini dari desa Sasak juga apa? Iya, jadi saya memang sukunya sebenarnya bukan suku Sasak. Sukunya ikut sama orang tua ya, berarti ya sukunya orang tua kebetulan Jawa, jadi ikut suku Jawa. Oh. Tapi lahir di Sasak. Lahirnya di Lombok, bukan lahir di Sasak. Kasihan sayanya Mas Hafiz kalau lahir di Sasak. Gitu ya. Iya, lahirnya di Mataram, lahir di Mataram. Betul. Tapi besarnya di Sasak. Besarnya di Mataram juga. Iya, memang Makanya ada. kasihan lagi lah 2 kali. Kalau kecil di Sasak, besar di Sasak, kasihan. Gitu. Bercanda ya teman-teman. Tapi Oke, ini kayak rambut saya disasak Mas Hafiz. Gitu. berarti aslinya dari Jawa ya, orang tua ya. Orang tua asli dari Tapi Jawa. besarnya di Mataram. Tapi lahir dan besar di Mataram, sekolah di sana juga gitu. Kalau yang tadi katanya di Sasak itu. Di mana itu Mas Rian? Sasak itu suku asli ya, Mas Hafiz. Memang suku asli dari Pulau Lombok. Di mana Sasak ini kebudayaannya itu dia campur-campur Mas Hafiz di sana tuh. Jadi dia ada tradisi yang mirip sama kerabat kita yang ada di Pulau Bali. Ada juga tradisinya yang mirip sama kerabat kita yang di Pulau Sumbawa kayak gitu. Kalau wisata nih Mas Rian, ada itu ya yang sawah-sawah Sembulan. Sembalun. Oh, Sembalun. Iya, Sembalun. itu Sembalun tuh kan jarang banget ini orang mampir ke sana kalau trip-trip ya. Iya. Sembalun tuh sebenarnya view-nya ngambilnya dari mana Mas Rian? View itu sorry. Jadi Sembalun ini sebenarnya letaknya ada di kaki Gunung Rinjani Mas Hafiz. Iya, mirip mungkin kalau di Bromo tuh apa ya nama desanya yang di bawah? Tosari. Nah, daerah situ semacam desa Tosari. Cuman kalau di Sembalun itu dia sudah tinggi banget Mas Hafiz. Sudah tinggi banget. Sudah tinggi banget. Jadi memang pemandangannya itu mirip kayak kalau buat yang tinggal di Batu ya, itu mirip kayak di Bukit Bintang Paralayang. Mirip-mirip kayak gitu. Jadi memang view-nya itu sudah sawah dan segala macam. Terus di sana kita bisa peti apel juga. Nah, itu Sembalun. Dan Sembalun ini dinginnya nggak kalah dingin Mas Hafiz sama Bromo. Dinginnya itu bisa kadang sampai 10 derajat. 10 derajat? Iya, saking dinginnya. Dingin banget, Banget memang di Sembalun. Cuman memang jaraknya cukup jauh sih Mas Hafiz. Kalau dari Mataram kota itu mungkin sekitar 2,5 sampai 3 jam untuk sampai di Sembalun. Lumayan ya. Makanya Lumayan. jarang banget orang kalau trip ke sana ya. Iya, jarang. Kalau emang nggak mau ke Gunung Rinjani kayaknya jarang juga. Iya, orang ke sana. jarang, betul. Itu kayaknya sering dihampiri sama orang-orang yang trekking ke Gunung Rinjani ya. Oh iya, sebenarnya. betul. Berapa kali terakhir nih didatangin sama ini nih, ada
kayak Dedudas influencer itu ya? kelompok, iya datang Dedudas juga ke sana kan, ada beberapa artis-artis juga yang ternyata mereka ada tujuan juga ke sana Mas Hafiz, bukan cuma sekedar pengen ke Sembalunnya aja. Mereka itu bawa kayak semacam program lah kita bisa sebut untuk memajukan wisata di daerah sana, karena sempat kemarin mati total Mas Hafiz yang sempat terkena gempa sama itu ya? ada pas Covid kayak gitu. Jadi beberapa artis tuh memang dari influencer tuh datang untuk memajukan pariwisata di daerah situ. Daerah Sembalun situ. Daerah Sembalun menyebar sih Mas Hafiz, di mana-mana juga ada gitu. Iya, kemarin kan juga sempet waktu ke Lombok itu ketemu sama Raffi Ahmad, itu sama Mas Rian juga. Iya betul, Sama ya Raffi kita Ahmad ketemu ya? ya sama teman-teman di belakang Iya, kamera, sama- halo ya kan. Ketemu ya sama itu Dedudas kayaknya itu ya. Dedudas itu. Kan kita kaget lagi. Iya. Waktu itu kita lagi makan siang ya. Waktu makan siang. Waktu makan siang terus mau pergi, sudah mau pindah lagi Iya, ketemu sama di Kuta Mandalika ya. di Kuta Mandalika. Pantai Kuta Mandalika. Tiba-tiba rame-rame ada apa, ternyata ada Raffi Ahmad datang dan teman-teman. Kalau di situ kan juga ada resortnya di Senggigi ya, banyak apa kayak villa-villa, hotel-hotel, penginapan. Itu Senggigi emang daya tariknya di daerah mana Mas Rian? Jadi kalau di Senggigi itu dia panjang banget Mas Hafiz. Panjang banget. Iya, dari Mataram mau ke arah si Sembalun tadi nih, itu lewat Senggigi semua namanya Mas Hafiz. Itu sepanjang jalan itu namanya Jalan Raya Pantai, Senggigi. Iya, jadi di sepanjang jalan Senggigi itu pantainya beda-beda. Banyak macam pantainya di Oh, sana. kayak JLS kan di sini ya? Iya, semacam kayak gitu. Jadi memang panjang, terus destinasinya banyak. Mirip kayak pantai selatan di Malang. Biasanya banyak yang kalau weekend gitu berenang di pantai gitu, banyak sih, banyak anak-anak Masih kecil. banyak. Masih banyak banget Mas Hafiz. Kalau misal mau main ke Lombok nih Mas Hafiz ya, atau buat teman-teman yang pengen main ke Lombok, itu kalau saranku mending di bulan-bulan Februari atau Maret sih Mas Hafiz. Februari ya, lagi Iya. musim hangat-hangatnya itu ya. Soalnya ini kan lagi musim penghujan. Sekarang Karena nanti hujan kalau ya. ikut jalan-jalan sama kita nih, itu bakal main ke Gili Mas Hafiz. Oh. Iya, bakal main ke Gili terus pakai boot juga. Biasanya kalau lagi musimnya cerah tuh pasti pemandangannya luar biasa bagus. Luar Mas biasa Hafiz. Iya, bagus. takutnya kan nanti di sana sampai sana ternyata hujan. Kalau pas musimnya kurang bagus. Gitu. Soalnya memang kalau pengen explore Lombok tuh harus pas cerah sih Mas Hafiz. Kalau snorkeling di dalam itu, kalau waktu hujan nggak boleh ya Mas Rian? Kayaknya memang nggak boleh sih Mas Hafiz sejauh ini. Sebaiknya pas lagi cuaca itu mendukung, cakung. Cakung. Iya, lagi cuaca mendukung, baru boleh snorkeling. Dan pastikan selalu ditemani sama tour guide yang profesional, atau kita bisa sebut diver lah, yang memang Oh, diver gitu Diver, namanya. iya, sebetulnya. Mas Rian juga bisa diver berarti? bisa tipis-tipis. Bisa tipis-tipis. Iya, cuman Keren nih. Iya. Mau ke Lombok di backup Cuman Mas Rian begini-begini bisa. aja. Nanti kita nyemplung kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya seputar Lombok bisa langsung komen di kolom komentar atau langsung DM kita di Instagram, bisa langsung menghubungi Instagram kita di bio. Kemudian ini Mas Rian juga nanti pada bulan Februari akan berangkat ke Lombok. Kita ada paket tour nih ke Lombok. Nah, nanti paketnya akan keluar. Spread. Ya, paketnya keluar. Nah, untuk paket Lombok kita, nah itu kita akan menggunakan bis dari Bas Juragan, PO Bas Juragan, karena kita sudah ada kemitraan khusus dengan Juragan. Kebetulan yang Februari nanti sudah diplot Mas Rian yang mau berangkat. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih paket Lombok ini mau kemana aja, bisa langsung kepoin di Instagram kita atau cek di bio. Deskripsi kita sudah nanti dijelaskan spill tipis ya buat teman-teman ya, karena bisnya Juragan Nanglet Crash, sayang banget kalau dilewatin ya. Kakinya berarti selonjor dong ya? Selonjor kan maksudnya, Oh. bisa tidur juga kan, ada reclining seat. Oke, siap. Jadi lebih nyaman lah ya, Lebih karena ini nyaman. long trip ya. Trip juga ini, Oke. harusnya lebih nyaman juga. Mungkin dari Mas Rian ada closing statement seputar Lombok, karena kita sebenarnya penonton suka nih kalau Lombok nih, kayaknya langsung di part 2 ya kalau Oke, rame ya biasanya Rame tanya biasanya. Lombok ya. Oke. Belajar bahasa sedikit mungkin tentang Lombok ya. Oke, Jadi boleh. kalau di sini kan kita ngomong matur nuwun gitu, atau Oke. matur suwun, beda-beda ya. Ada yang bilang suwun aja. Kalau kita di Lombok ngomongnya itu matur tampiasi. Mantul Tambiasi. Iya, kalau sekarang- jawabannya apa Mas Rian? Gimana? Jawabannya apa? Kalau di sini kan Jawabannya sami-sami kalau, gitu. misal, kalau di sini sami-sami ya. Iya. Nanti jawabannya di sana pade-pade. Oh, pade-pade. Pade-pade. Jadi misal kayak matur tampiasi, pade-pade Pade-pade. gitu.
Halo Mas Rian, silakan. Itu dia teman-teman tadi video seputar podcast kita ya di episode ke-6 kali ini seputar Lombok. Semoga menghibur teman-teman yang ada di rumah gitu. Kalau videonya rame dan seru, kita akan buatkan part 2-nya Mas Hafiz ya. Part 2 pasti ada. Oke, ditunggu buat teman-teman yang pingin gabung dan join trip bareng kita, hubungi aja langsung kita di DM atau di WhatsApp. Dan sampai jumpa. Dadah, matur tampiasi. Yuk, tahu deh,